Bismillahirrahmanirrahim. Jangan keluar dari NU. Jangan ragu tentang kebenaran NU serambut pun. Kalau sampai keluar dari NU, Anda kehilangan Imam Syafi'i. Di NU ada Imam Syafi'i. Keluar dari NU, Anda kehilangan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang mana, jangankan berbaiat thariqahnya, jangankan sampai menjadi pengikutnya, sekedar lewat saja di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Adab kita diringankan Allah Subhanahu wa taala. Dalam manakibnya, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dawuh, kalau ada orang hanya lewat saja di depan pondok saya, di depan madrasah saya, di depan thariqah saya, nggak masuk, Allah pasti meringankan adabnya di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita mencoba merespon dan mereaksi video yang ada kita tampilkan di YouTube ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita reaksi ini adalah berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Mustamar Marzuki. Beliau ini dulunya adalah Ketua PBWNU Jawa Timur, ya. Mungkin karena ada beberapa persoalan ya tentang internal di dalam PWNU, akhirnya beliau dinonaktifkan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita reaksi adalah dengan apa yang disampaikan oleh beliau itu berkenaan tentang pernyataan bahwa di NU ada Imam Syafi'i dan juga ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan, semenjak kapan ada Imam Syafi'i dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam NU? Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab ini tentunya ini akan tidak masuk logika sama sekali, karena bagaimanapun bahwasanya NU itu lahirnya 1926, sementara Imam Syafi'i itu wafat tahun 8020 Masehi. Artinya rentang jarak kelahiran NU dengan wafatnya Imam Syafi'i itu ada sekitar 1106 tahun jaraknya. Jadi tidak mungkin ya bahwasanya Imam Syafi'i itu adalah ada di dalam NU. Kemudian pun sama, Abdul Qadir Jailani pun itu wafatnya tahun 1166. Ya, kemudian NU lahir 1926, itu artinya ada sekitar 760 tahun jarak kelahiran antara kelahiran NU dengan wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi tentunya ini tidak akan pernah bertemu. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tegaskan di sini bahwasanya itu tidak akan mungkin, karena NU sendiri lahir 1926. Jadi rentang jaraknya begitu jauh sekali. Jadi mustahil bahwasanya Imam Syafi'i kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani mereka itu adalah orang NU. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya berhusnuzon saja. Mungkin maksud beliau di sini adalah bahwasanya di dalam NU itu dipelajari, di pesantren-pesantren NU dipelajari kitab-kitab dan karya dari mereka, yakni karya Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga karya dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau ini yang disampaikan oleh beliau, saya yakin. Tetapi kalau dikatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ataupun Imam Syafi'i ada di NU, tentu akan menjadi pertanyaan yang seperti kita sampaikan tadi, semenjak kapan Imam Syafi'i kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masuk ke dalam NU, sementara NU sendiri baru ada 1926. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, menurut beliau juga Kiai Haji
Mustamar Marzuki ini bahwasanya ketika kita lewat saja di depan madrasah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu dosa kita telah diampuni. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini memerlukan dalil ya, dalil tentang akan hal ini, dan kita tidak menemukan dalil semacam ini sama sekali. Tetapi kalau dikatakan bahwasanya orang yang menuntut ilmu, siapapun yang menuntut ilmu karena lillah, karena mencari wajah Allah, maka Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Itu memang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sebagai tanggapan, kita berusaha untuk berhusnuzon. Bagaimanapun beliau ini adalah seorang kiai, kita tidak ada niatan untuk menjatuhkan beliau, cuman ingin meluruskan saja apa yang disampaikan oleh beliau. Karena bagaimanapun kita jauh lebih mudah dibandingkan beliau, dan ini tentu kita menjaga adab kepada orang yang lebih tua dan orang yang lebih berilmu. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين